Ya, pemirsa masih membahas mengenai berebut pimpinan DPR. Dan saya masih bersama dengan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Mas Beni Wijayanto di sini. Mas Beni, oke, sekarang sudah ditentukan, sudah dilantik pimpinan DPR-nya, kemudian sebentar lagi juga alat kelengkapan DPR yang lain akan dipilih seperti itu. Dan besar kemungkinan ini akan berasal dari koalisi merah putih. Lantas pertanyaannya kemudian adalah bagaimana harmonisasi antara parlemen dengan pemerintahan Jokowi JK? Ya, ini selalu menjadi perbincangan yang menarik. DPR dikuasai oleh koalisi seolah-olah permanen, kemudian di satu sisi berhadapan dengan koalisi Indonesia Hebat yang dipandang mewakili pemerintah. Saya melihat ke depan pasca pimpinan DPR ini terpilih, saya pikir akan berjalan lebih baik dibandingkan dengan kejadian semalam untuk menentukan pimpinan DPR. Pastinya akan dibangun komunikasi politik yang lebih lanjut, lebih intens. Tetapi buktinya dalam beberapa dalam dua isu inilah, isu undang-undang pilkada, kemudian juga yang paling terakhir ini adalah tentang pemilihan pimpinan DPR. Terbuktinya komunikasi politik itu tidak bisa terjalin, tidak bisa goal seperti itu, belum bisa menyatu. Padahal gencar sekali dikatakan akan bergabunglah Demokrat. Ada 3 partai yang sering dikatakan akan menyeberang, Demokrat, PAN, dan juga P3. Partai-partai kita ini, kita lihat kalau untuk perolehan suara kan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu sedikit. Itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya ini sangat dinamis dan proses untuk adanya menuju keseimbangan antara DPR dan pemerintah sangat memungkinkan. Dan kita lihat bahwa kita belum melihat juga komposisi nanti ke depan pemerintahan Jokowi JK akan seperti apa. Tetapi kalau misalnya dengan sekarang parlemen dikuasain oleh koalisi merah putih, walaupun seolah-olah permanen ya, kalau seolah-olah permanen menurut Mas Beni, tetapi ini bisa mengganggu tidak sih jalannya pemerintahan? Ketika pemerintah punya kebijakan seperti itu, kemudian parlemennya berada di sisi yang berseberangan? Justru ini menjadi ujiannya. Mereka mau menunjukkan kinerja mereka mau seperti apa. Kalau memang politik ini menjadi alat sebuah kepentingan yang sebatas untuk menjatuhkan tanpa memberikan solusi. Oke, PR-nya untuk koalisi Indonesia Hebat yang ada di dalam parlemen? Di dalam parlemen harus terus intens untuk melakukan lobby politik, komunikasi politik yang lebih masif ya saya kira. Karena banyak hal persoalan di negeri ini bisa dipecahkan jika komunikasi politik ini dijalankan bukan karena didasarkan kepentingan partai. Meskipun kita tahu bahwa partai memang arahnya menuju kekuasaan. Jadi koalisi Indonesia Hebat harus lebih pintar lagi untuk merayu partai-partai lain. Kalau melihat kompetensinya saya pikir tidak diragukan. Tetapi untuk kinerja ya kita boleh optimis, tetapi tidak boleh berlebihan. Baik, terima kasih Mas Beni sudah hadir bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1.